Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali ketemu dengan eh, tokoh-tokoh kedokteran yang masih, kalau saya tokoh masa lalu, gitu, yang sudah pensiun, tapi masih ditarik-tarik juga ini untuk ngurus kolegium ini nanti yang mau apa? Mau dilakukan judicial review. Baik, kalau kita mau bicara soal ini, memang sebaiknya kita bicara dari awal, dari sejarah dan terakhir kondisi saat ini dan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan sebaiknya dilakukan dalam hal kolegium. Jadi begini, cerita ini agak sedikit uh, 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 sudah lama terjadi. Jadi kira-kira pada tahun 1997 atau 98 kali ya. Itu ada tiga orang bertemu di depan gedung CHS. Ketua PBID waktu itu, Ketua Purna PBID Prof. Azrul Aswar, dan Menteri Kesehatan Profesor Muluk. Dok, izin mau tanya, CHS itu apa ya singkatannya? Consortium of Health Oh Sciences. iya, iya. Terima Jadi kasih. itu adalah sebuah unit organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oh Jadi ya. di setiap cabang ilmu itu ada konsorsiumnya. Nah, konsorsium ini di kita sangat apa ya, sangat hebat dari kerjanya. Guru-guru kami itu dari Surabaya, Prof. Marika Lusit menjadi ketuanya ya, dari Surabaya. Kemudian ada Dr. Surarso, serta ahli bedah, almarhum Dr. Uh, uh, banyak tokoh-tokoh lah di sana itu. Nah, kita waktu tiga orang itu bertemu di depan kantor CHS dalam rangka memenuhi undangan CHS, ada yang dibicarakan tentang pendidikan postgraduate itu situ. Uh, Kami melontarkan sambil ngobrol-ngobrol di depan ruangan di luar, ngobrol kepada Prof. Muluk tentang bagaimana kalau di Indonesia ini dibikin konsil kedokteran. Prof. Muluk kita beri input, sebab sebenarnya konsil kedokteran itu kalau ada sejarahnya sudah lama sebelumnya, mungkin 10 tahun, 15 tahun sebelumnya sudah diusul-usulkan oleh beberapa tokoh-tokoh yang sekarang di CHS itu kepada Menteri Kesehatan yang sebelum ini yang merasa nggak perlu gitu, ada itu. Sehingga waktu itu kita sampaikan Prof. Muluk di penjelasan belum berpikir sebelum, oke, nanti kita bicarakan di Kementerian Kesehatan. Gitu. Kemudian kami masuk dan kami berbaur dengan orang pimpinan-pimpinan atau anggota-anggota CHS. Nah, nggak terlalu lama setelah itu Menteri Kesehatan membentuk satu tim untuk menyusun rancangan undang-undang tentang konsil kedokteran. Itu kira-kira seperti itu. Tidak, maaf, tidak seperti sekarang yang waktu itu organisasi profesi itu diikut sertakan untuk membuat peraturan-peraturan perundangan. Sebagaimana juga terdapat dalam undang-undang kesehatan, dan undang-undang akhirnya muncul dalam undang-undang praktik kedokteran itu, eh, peran daripada profesi dan juga peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Kesehatan sendiri ada kalau membuat kebijakan-kebijakan itu mengikut sertakan para pakar dan profesi. Tapi yang kemarin ini katanya profesi ditinggal gitu ya. Oke, maka saat itu dengan munculnya undang-undang praktik kedokteran itu, sebenarnya tadinya kami ingin namanya medical law gitu ya. Tapi kemudian atas permintaan Kementerian Kesehatan, karena ada mau ditambahkan beberapa menyangkut soal prakteknya, maka disebut ada sebagai medical practice law gitu. Nah, itu yang kemudian saya menganggap dengan lahirnya undang-undang itu terjadi suatu transformasi dalam praktek kedokteran di Indonesia. Jadi disitulah ada beberapa hal yang penting, termasuk dua hal yang sangat penting, dibentuknya Konsil Kedokteran Indonesia dalam undang-undang itu, dan disebutkannya kolegium, dan disebutkannya National Medical Association, yaitu Ikatan Dokter Indonesia dan PDGI. Jadi itu beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita selalu ingat-ingat bagaimana itu diatur. Tapi memang ketika itu diproses, akhirnya mandek. Setelah saya selesai dari jabatan saya Ketua PBID dan kemudian muktamar di Malang, waktu itu belum ada hasilnya, sudah tahun 2000.
Akhirnya setelah berdiskusi, kami dari PB berdiskusi dengan Ketua Komisi 7, mengundang orang-orang dari Komisi 7 yang dokter dan dokter gigi. Kita sebut mereka secara bercanda itu adalah fraksi ID di DPR gitu, secara bercanda-canda. Maka akhirnya DPR meminta kepada Menteri Kesehatan mengambil alih, sebagai pengusulnya itu adalah DPR. Baru bisa diterbitkan undang-undang itu. Jadi saya bisa melihat bahwa memang banyak kebijakan-kebijakan yang rupanya merasa diambil, dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, sehingga beberapa pejabat di sana merasa itu ya enggak perlu begitu. Itu pandangan-pandangan kami pada waktu itu. Kenapa kok sampai baru tahun 2004 baru terbit, dari tahun 1998 1999 gitu ya. Dan juga undang-undang itu baru berlaku setahun kemudian memang berdasarkan peraturan peralihannya. Nah, saudara sekalian, dalam kaitan seperti itu, maka tim yang disusun oleh Depkes, yang terdiri dari orang Depkes, orang dari pengurus besar ID, dari PDGI, dan yang namanya konsultan itu adalah dari CHS, yaitu Profesor Samsu Hidayat, yang sangat getol mengisi otak kami dengan apa itu General Medical Council di Inggris. Dan selalu dia menyebutkan dengan secara sadar kita mengacu kepada Inggris untuk mengadopsi beberapa yang ada di sana. Apalagi di sekitar kita ini adalah negara-negara Commonwealth. Jadi negara-negara yang menggunakan aturan ataupun ketentuan seperti yang dilakukan oleh induknya di Inggris itu. Nah, itulah akhirnya maka muncullah kolegium itu dan konsil. Jadi artinya sebagai self-regulating profession, Indonesia menggunakan sebagai mengatur diri sendiri itu, karena masyarakat di Inggris pada waktu dulu merasa bahwa mereka tidak begitu tahu tentang apa kedokteran itu, sehingga mereka menyerahkan kepada profesi kedokteran untuk mengatur dirinya mereka sendiri. Tapi kalau kita mau tahu kapan sih mereka berdiri itu kolegium di sana, tahun 1511 kalau nggak salah, 400 tahun yang lalu. Belum ada namanya BMJ, British Medical Association, BMA, belum ada namanya General Medical Council. Baru 300 lebih tahun kemudian, pada tahun 1800 sekian itu muncul British Medical Association sebagai organisasi profesi, dan kemudian terbentuk berapa tahun kemudian namanya General Medical Council. Jadi kita belajar ke sana sebenarnya. Tim dari Depkes sendiri juga pergi ke Belanda, ke Eropa melihat, karena tidak semua negara kan menggunakan yang sistem council seperti itu. Dan kita beberapa dari anggota tim dikirim ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, yang pada umumnya menggunakan hal yang sama. Kalau ditanya kenapa, waktu saya pernah cerita waktu yang lalu, ketika saya mengusulkan agar supaya konsep profesi itu harus disebut, karena di sana ada etik yang harus dilakukan, jangan sampai banyak ada macam-macam etika yang nanti berlaku, mazhab yang macam-macam. Waktu itu memang Pak Faik Bahven sebagai penyusun draft itu mengatakan bahwa organisasi profesi itu kan organisasi harus bisa bebas loh, nggak bisa ditahan. Saya bilang nggak bisa, kalau ada tugas yang namanya, sesuatu tugas yang namanya itu adalah seperti menyusun kode etik, code of ethics itu ya, dan kemudian melakukan juga penegakan atas pelanggaran code of ethics itu, maka nggak boleh ada lebih dari satu. Jadi seperti kemarin dibahas tentang single bar ya, untuk pengacara pengadilan itu. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Makanya akhirnya masuk di sana. Nah, dalam proses perjalanannya memang bedanya dengan Inggris, ketika itu mereka menyebut dirinya kan seperti Royal College of Physicians, kemudian Royal College of Surgery, ya. Semuanya pakai royal sana. Karena apa? Karena mereka di bawah raja sebenarnya, di bawah Privy Council, dan kemudian itu semua yang seperti itu sebagai lembaga negara non struktural itu dibentuknya berdasarkan atasan raja, dan kemudian mereka mendapatkan peran itu, walaupun mereka juga tetap harus berkomunikasi dengan parlemen gitu ya.
Nah, itulah mereka kemudian orang-orang yang mereka berikan sertifikat kompetensi, mereka beri gelar juga itu. Royal College itu memberi gelar. Kalau untuk spesialis diberi gelar Member of Royal College of Physicians, MRCP. Kalau di satu lulusan subspesialis maka diberi gelar Fellow, FRCP. Ya itu juga satu hal yang kita nggak lakukan sini. Kita tidak memberi gelar. Nah, sementara itu dibuat, sebenarnya kolegium itu sudah berdiri sejak tahun 1978 di salah satu perkumpulan spesialis, yaitu Kolegium Bedah Indonesia, gitu. KIBI namanya, Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, KIBI. Yang lahir itu waktu mereka mengadakan muktamar, di mana itu ya pokoknya diawali dengan 2 tahun sebelum di Semarang, kemudian pada 2 tahun kemudian itu ada muktamar lagi, mereka meresmikan itu. Nah, kerjanya ya seperti itu. Kerjanya adalah menyusun standar pendidikan, menguji kompetensi, seperti juga di di Royal College of Physicians di Inggris, memberikan sertifikat kompetensi dan menyusun standar pelayanan. Walaupun di Indonesia kita atur waktu itu mereka menyusun saja, kalau sudah mengesahkan begitu diserahkan kepada kedokteran untuk melakukannya. Jadi itu ceritanya. Jadi demikian. Maka bedanya kita dengan Inggris, kita hanya mengambil anggota itu adalah masing-masing profesinya. Tidak ada yang membayar gajinya segala macam itu. Semua didapat dari organisasi saja sendiri gitu. Nah, berdasarkan asal seperti ini, maka tugas-tugas pokok daripada kolegium pada waktu itu adalah seperti saya katakan tadi. Jadi pada dasarnya adalah mereka menyusun standar pendidikan dari cabang ilmunya. Kemudian kalau mau mengembangkan spesialis cabang spesialis baru, maka itu harus dibahas di kolegium. Dan karena memang tidak ada yang ngatur, tidak ada satupun legal aspek daripada mereka kecuali di asosiasinya sendiri gitu. Menurut kami itu tidak begitu sehat. Kalau terjadi sesuatu masalah sulit menunya. Maka kemudian kami usulkan dalam muktamar tahun 2000 itu satu bentuk pengaturan kolegium yang ada itu dengan induknya berada dikoordinasikan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Tidak sulit karena nggak banyak orang paham tentang hal ini. Jadi ditongkrongin aja di bagian ADART, kemudian akhirnya jadi. Nah, dengan demikian maka artinya ada di sini. Kemudian Prof. Kolegium itu punya ketentuan hukum, dasar hukum organisasinya gitu ya. Karena dia memberikan ijazah, tidak meluluskan semua itu bisa bermasalah. Nah, pembuatan hal yang demikian itu kemudian berkembang. Nah, kemudian dengan adanya MKKI, di mana waktu itu ya, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua yang pertama MKKI. Saya mengajak Dr. Suharso sebagai orang yang tokoh di CHS, Prof. Diran Apandi dari bedah, dan juga dari anak kolegium anak untuk duduk sama-sama dan kemudian membentuk satu pengurusan MKKI itu dan mengembangkannya lah secara sedikit demi sedikit sehingga kemudian dibentuklah kompendium MKKI itu sebagai dasar untuknya. Dan saya lihat banyak perkembangan lebih lanjut ini ada. Dengan terbitnya undang-undang yang baru ini, undang kesehatan, saya mestinya kalau kita mau menilai sebagusnya mestinya ada sampai pada peraturan menterinya ya. Sekarang ini adanya undang-undang, ada peraturan pemerintah. Saya nggak tahu apa peraturan menterinya sudah ada nggak menjabarkan lebih lanjut. Tetapi saya perhatikan bahwa dalam kolegium itu, ya kolegium itu hanya sekelompok orang gitu ya. Dia nggak bicara sebuah badan gitu ya. Kemudian dia bisa bagian daripada dimasukkan mewakili di konsil gitu. Nah, yang saya lihat ini kemudian muncul kolegium kesehatan. Jadi artinya ada kolegium kesehatan, di dalamnya nanti masing-masing ada kolegium masing-masing cabang ilmu. Barangkali begitu. Nanti bisa dijelaskan, atau mungkin Dr. Muhammad kita bisa menjelaskan hal itu. Nah, tapi kelihatannya memang terlalu banyak campur tangan menteri di situ. Jadi tidak seperti yang saya harapkan. Paling tidak adalah dibentuk, tapi disusun, diatur sehingga mereka diberi kesempatan
untuk berkreasi dan sebagainya. Tapi di sini saya perhatikan banyak sekali yang harus mengikuti menteri, masuk menteri, semua ke menteri gitu. Sehingga saya khawatir persoalan pendidikan ini masuknya ke Kementerian Kesehatan. Lebih banyak kan sebenarnya berurusannya dengan Kementerian Pendidikan, ya, kaitan dengan pendidikan itu. Nah, tapi barangkali nanti ini bisa di teman-teman bisa memberikan nanti tanggapannya. Tapi menurut pendapat saya sekarang ini belum bisa saya 100% untuk kecuali beberapa hal yang sifatnya sudah muncul dalam paragraf-paragraf di peraturan pemerintah nomor 28 kalau saya tidak salah. Nah, itu saya kira gambaran singkat saja. Yang saya pikir adalah kita harus mendudukkan apakah kita tetap memperjuangkan ini semacam sebagai suatu suatu lembaga yang sifatnya betul-betul dalam rangka self-regulating profession tadi. Yang saya lebih khawatir itu adalah konsil kesehatan, konsil adalahnya tugasnya apa yang dalam undang-undang ini menurut saya tidak sesuai dengan apa yang seperti yang dulu itu ada 3 hal sebenarnya. Untuk tugas konsil yang pertama itu kan adalah memberikan satu legitimasi atau memberikan satu pernyataan bahwa seorang dokter itu adalah dalam kondisi layak praktek gitu. Fitness to practice yang mestinya dia tapi yang dilakukan konsil sekarang berkurang daripada apa yang menjadi tugasnya konsil di waktu yang lalu. Di waktu yang lalu untuk menyatakan seorang dokter itu layak untuk berpraktek, maka dia aturan konsil dulu itu adalah 3 hal yang harus ada, ya kan? Pertama harus ada ijazah dari sekolahnya. Kedua ada uji kompetensi dilakukan oleh kolegium. Dan kemudian dilakukan tidak seumur hidup, tapi ada fase untuk menilai ulang apakah dia masih layak apa tidak untuk melakukan praktek. Karena ada hal yang satu lagi, yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan. Seorang ahli bedah yang sudah mulai gangguan-gangguan karena usia lanjut, gangguan-gangguan dari efek lansia, mungkin skill tangannya ataupun tidak kayak lagi melakukan operasi tertentu, itu nggak ada yang bisa mengatakan hal itu karena tidak ada aturannya. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi. Inilah yang menurut saya sangat belum ada di dalam konsil kedokteran yang sekarang itu atau konsil kesehatan ya dalamnya ada, di mana bahwa perlindungan pada masyarakat itu termasuk adalah penilaian secara berkala dari Ini apa namanya, Mas? Itu dia masih layak baik fisik, mental maupun pengetahuannya. Maka untuk mengganti ujian yang sudah pertama kali dengan uji kompetensi, maka selanjutnya kan yang nama konsil itu adalah memberikan angka credit point dari mengikuti kegiatan ilmiah untuk bisa dia meneruskan lagi prakteknya, demikian itu pelatihan-pelatihan yang diikuti dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya ya ini konsil ya, bukan kolegium, tapi itu akan menimbulkan satu efek yang saya mengkhawatirkan karena tidak ada pengendalian. Persis seperti zaman dulu ketika kita belum ada konsil, maka saya sebagai dokter lulus kirim ke Depkes akan menerbitkan surat izin dokter. Nggak usah lihat lagi apa, pokoknya sudah ada ijazah bikin. Di masa lalu mungkin masih bisa begitu, tapi di masa sekarang di mana keselamatan pasien itu adalah sangat utama ya, saya kira itu berisiko dengan cara seperti sekarang. Saya kira itu saja dulu Pak Hadi, nanti kita diskusi